Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Rahmawati, NIM 2021800033 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan proses hidup kupu-kupu sebagai hewan invertebrata. Kupu-kupu adalah sekelompok serangga bersayap yang memiliki warna yang indah. Serangga terbang ini seringkali hinggap pada tumbuhan berbunga untuk menghisap nektar. Satwa cantik ini terdiri dari begitu banyak spesies yang ditandai dengan kombinasi warna yang berbeda. Pada bagian pertama, saya akan menjelaskan tentang taksonomi kupu-kupu. Kupu-kupu berasal dari kingdom Animalia, filum Invertebrata, kelas Insecta, ordo Lepidoptera, famili Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae, Rhiodinidae, Hedilidae, dan Hesperidae. Bagian yang kedua, yaitu morfologi kupu-kupu. Kupu-kupu yang terdiri dari puluhan ribu spesies mempunyai ciri fisik masing-masing. Akan tetapi, pada dasarnya kelas Insecta ini mempunyai morfologi yang merujuk pada spesies umum. Secara fisik, tubuh kupu-kupu dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kepala, dada, dan perut. Yang pertama adalah kepala. Layaknya fauna secara umum, kupu-kupu juga mempunyai kepala dengan indera mata, mulut, dan antena. Kupu-kupu mempunyai 2 bola mata yang cukup besar dan tampak jelas. Bagian ini juga disebut sebagai mata majemuk yang berfungsi untuk mendeteksi gerakan sekitar. Meski memiliki sepasang mata, namun kemampuannya melihat agak kabur. Selain itu, insekta ini juga mempunyai mata lain yang disebut ocelli atau mata tunggal. Ocelli ini terletak di sela-sela rambut halus dan berfungsi untuk menajamkan penglihatan. Mulut. Pada bagian mulut, kupu-kupu terdapat rahang bawah yang berbentuk menyerupai tabung. Bagian ini berfungsi untuk menggigit dan juga sebagai alat untuk menghisap nektar. Rahang ini akan keluar jika diperlukan dan kembali menggulung masuk setelah tidak dipakai. Antena. Antena pada kupu-kupu berbeda pada setiap spesies, namun yang paling umum berbentuk bulu ayam dan sisir. Antena ini terletak di kepala bagian atas dan berfungsi untuk meraba, karena mengandung sel yang peka terhadap lingkungan khususnya makanan. Kedua yaitu dada. Dada kupu-kupu merupakan bagian yang terletak di antara kepala dan perut. Bagian ini terhubung dengan kepala melalui suatu membran tipis yang berperan sebagai leher. Ciri utama dari dada kupu-kupu adalah bentuknya yang beruas dan ditempeli oleh sayap. Bagian dada atau juga disebut torak pada kupu-kupu sangat sensitif dan vital, karena di dalamnya terdapat otot-otot yang membantu serangga ini terbang. Pada bagian ini juga ada spirakel atau alat pengangkut oksigen yang berfungsi sebagai tempat udara masuk ke dalam tubuh kupu-kupu. Secara sederhananya, spirakel berfungsi sebagai saluran pernapasan. Selain sebagai tempat menempelnya sayap, torak juga menjadi tempat kaki kupu-kupu berada. 3 yaitu perut. Perut kupu-kupu adalah bagian yang menjadi tempat proses pencernaan makanan yang berlangsung dan juga sebagai lokasi penyimpanan cadangan lemak. Bagian ini mempunyai banyak ruas dan di dalamnya terdapat organ tubuh seperti jantung, alat kelamin, dan juga otot kompleks. Habitat dan persebaran kupu-kupu. Dengan jumlah spesies yang mencapai puluhan ribu, kupu-kupu merupakan binatang yang dapat hidup di berbagai kondisi lingkungan. Hal ini dikarenakan setiap spesies mampu beradaptasi dengan menyesuaikan bentuk tubuhnya terhadap lingkungan. Tidak heran jika insekta ini dapat dijumpai di berbagai kawasan. Kupu-kupu dapat hidup di habitat lingkungan rawa-rawa, padang rumput, hutan, perkebunan, lahan pertanian, sungai, dan terutama di daerah tropis. Namun yang menjadi poin penting adalah keberadaan tanaman seperti bunga dan pohon yang menjadi sumber makanannya. Makanan kupu-kupu yaitu serbuk sari atau nektar. Selain itu terkadang juga memakan kotoran burung, garam, keringat, serta buah yang sudah membusuk. Perkembangbiakan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan melakukan perkawinan antara spesies jantan dan spesies betina. Proses ini biasanya dimulai ketika individu sedang terbang di udara dengan melibatkan feromon. Setelah itu, untuk melanjutkan ke tahap perkawinan, kupu-kupu jantan dan betina akan hinggap di atas
Pada tahap itulah proses kopulasi berlangsung yang dilakukan melalui ekor jantan ke ekor betina. Kegiatan ini dapat berlangsung selama beberapa menit, bahkan ada yang sampai menghabiskan berjam-jam. Setelah itu, spesies jantan akan menutupi dirinya menggunakan aroma wangi atau membungkus kelaminnya untuk mencegah perkawinan kembali. Apabila proses perkawinan berhasil, maka kupu-kupu betina nantinya akan bertelur untuk membentuk individu baru. Metamorfosis kupu-kupu. Telur yang dihasilkan oleh kupu-kupu betina akan melewati 4 fase, yang kemudian disebut sebagai siklus atau metamorfosis kupu-kupu. Daur atau siklus tersebut dimulai dari telur, kemudian menjadi larva atau ulat, lalu pupa atau kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Yang pertama yaitu telur. Jumlah telur yang dihasilkan oleh kupu-kupu betina biasanya berkisar antara 100-200 butir dalam sekali reproduksi. Bentuk telur tersebut bermacam-macam, tetapi umumnya tegak lurus dengan pahatan halus. Kupu-kupu betina akan mengeluarkan telurnya di atas tanaman dan akan tetap menempel karena mengandung lem yang cukup kuat erat. Fase telur ini biasanya akan berlangsung selama beberapa pekan, akan tetapi durasi tersebut kembali bergantung pada jenis spesiesnya. Beberapa jenis kupu-kupu bertelur pada waktu musim dingin dan baru akan menetas ketika memasuki musim semi. Ada juga yang bertelur pada musim semi dan menetas pada musim panas. Larva atau ulat. Telur yang menetas akan mengeluarkan ulat dan menjadi pemakan tanaman, khususnya bagian daun. Ulat yang dihasilkan sudah mempunyai mata sederhana, antena, dan juga mulut untuk makan. Ketika berada pada fase ulat, kupu-kupu masuk dalam kelompok herbivora, tetapi ada juga yang mengkonsumsi serangga. Sebagian ulat bakal kupu-kupu dari famili Lycaenidae membentuk hubungan mutualisme dengan semut. Semut membantu larva memperoleh perlindungan dengan cara berkomunikasi melalui sinyal kimia yang dihasilkan masing-masing satwa ini. Sementara itu, semut akan mengumpulkan cairan sekresi dari ulat. Pada fase ini, sayap kupu-kupu mulai terbentuk meski hanya sebatas kerangkanya saja. Adapun ciri ulat calon kupu-kupu adalah punya 3 pasang kaki sejati yang nantinya akan memanjang saat menjadi kupu-kupu. Selain itu, tubuhnya juga sudah beruas dan memiliki cincin kait berukuran kecil. Pupa atau kepompong. Ketika larva berubah menjadi pupa atau kepompong, maka kegiatan makan dan beraktivitas dihentikan. Pada fase ini, ulat akan tinggal di dalam pupa dan terus berusaha memutar diri. Akan tetapi, kebanyakan kepompong ditemukan telanjang, yaitu hanya menggantung pada tanaman. Fase pupa sangat menarik untuk diteliti, karena pada masa tersebut terjadi pembentukan sayap kupu-kupu. Proses pembentukan sayap diketahui sangat cepat dan umumnya satu sayap akan terangkat pertama kali. Kemudian disusul 3 sayap lainnya. Sayap ini memegang peranan penting karena kemampuan terbang kupu-kupu bergantung padanya. Calon kupu-kupu berada di dalam pupa atau kepompong akan terus berusaha menggerakkan sayapnya untuk bisa keluar. Masa ini terjadi selama beberapa waktu dan sepanjang itu sel-sel saraf di sayap kupu-kupu terdorong untuk aktif. Jadi, ketika kupu-kupu berhasil keluar sendiri, maka sudah mempunyai kemampuan untuk langsung terbang. Kupu-kupu setelah berhasil mengepakkan sayap dan keluar dari pupa, maka saat itu pula serangga ini dianggap sebagai kupu-kupu dewasa. Bentuk fisik kupu-kupu pada tahap ini sudah sempurna dengan pembagian tubuh meliputi kepala, dada, dan juga perut. Kemampuan untuk terbang pun sudah mumpuni karena berkat usaha keras saat keluar dari kepompong. Hidup kupu-kupu dewasa sangat bervariasi dan bergantung pada kondisi lingkungan di sekitarnya. Umumnya, kupu-kupu dapat bertahan hidup selama 1 pekan dan bahkan ada yang sanggup hingga setahun. Sayangnya, tidak semua telur yang dihasilkan tadi akan mencapai tahap kupu-kupu dewasa. Dan yang terakhir yaitu jenis kupu-kupu. Pada dasarnya, jenis kupu-kupu yang hidup di bumi sangat banyak dan seperti telah disebutkan totalnya mencapai puluhan ribu spesies. Seluruh spesies tersebut mempunyai keunikan masing-masing dan bahkan beberapa di antaranya merupakan jenis langka. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.